Dari wilayah timur lereng Rinjani, petualangan saya berlanjut ke kampung adat Senaru yang berada di Kecamatan Bayan, Lombok Utara. Saya bersama perempuan-perempuan Sasak dari Kecamatan Bayan. Kita akan mencari bahan kecantikan alami yang biasanya masyarakat Sasak udah pakai nih dari zaman leluhur mereka. Kita akan mencari di sekitaran tebing-tebing air terjun Sendang Gile. Salah satu kearifan lokal wanita Sasak adalah memanfaatkan sumber daya alam untuk bahan kecantikan. Jadi kita melewati aliran air dari air terjun Sendang Gile. Ini airnya dingin sekali. Sendang Gile adalah salah satu air terjun eksotis di wilayah hutan Senaru. Nama Sendang Gile berasal dari legenda lokal yang menceritakan tentang seorang pangeran yang menemukan air terjun ini saat dikejar oleh singa gila atau sendang gile dalam bahasa Sasak. Air terjun dengan ketinggian sekitar 30 meter ini mengalir dari mata air lereng Rinjani. Bahan yang dipakai adalah tanaman blunak yang biasanya tumbuh di sekitaran yang sejuk dan terkena air. Contohnya nih, banyak banget tumbuh karena di dekat air terjun ini. Dengan hati-hati saya mengambil batang belunak yang tumbuh di sekitar tebing batu yang basah dan licin. Bagian yang kita pakai dari tanaman belunak ini adalah batangnya. Karena lendirnya ini nih yang akan dijadikan sebagai bahan kecantikan alami. Dengan suhu dan lokasi yang ideal, tanaman belunak bisa tumbuh subur. Daunnya lebar dengan batang yang cukup besar. Nah ini, banyak banget lendirnya. Karena di tumbuhnya terkena air, jadi tumbuhnya maksimal. Ukurannya besar-besar dan lendirnya banyak banget nih. Udah cukup? Udah bisa kita bawa? Memanfaatkan batang belunak menjadi sampo alami cukup mudah. Kita hanya perlu mengeluarkan cairan berlendir dari dalam batangnya. Kalau udah dimasukin keranjang gitu. Jadi alasan kenapa batangnya ini kita tumbuk-tumbuk menggunakan batu itu agar lendirnya itu keluar. Nah ini, baru ditumbuk bentar aja. Lendirnya udah banyak banget. Sekarang, saya mau mencoba khasiat dari tumbuhan ini. Oke, ini dia belunak yang sudah kita tumbuk tadi. Perempuan Sasak itu udah biasa keramas menggunakan lendir belunak karena manfaatnya banyak sekali. Selain dapat membersihkan, juga dapat melembutkan rambut nih. Setelah lendirnya keluar, kemudian oleskan secara merata pada rambut. Ternyata teksturnya itu mirip seperti sabun. Ada busa-busanya juga nih. Tuh. Dan itu lembut di rambut. Dan ini tidak ada aromanya. Wanita Sasak juga percaya, sampo dari batang tanaman belunak ini juga dapat membersihkan kulit kepala. Karena kita sudah aplikasikan ke rambut, sekarang waktunya kita bilas. Kehidupan masyarakat adat memberi kita banyak pelajaran. Mereka mampu menjaga keseimbangan hidup dengan nilai-nilai yang diyakini di tengah terpaan zaman yang terus berubah. Masyarakat Sasak kaya akan tradisi dan budaya. Tidak hanya di kampung adat Limbungan, tetapi juga di kampung adat Bayan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Selain belunak, kaum perempuan lain memanfaatkan buah pedas untuk mencuci rambut. Cabai ini disebut dengan cabai gunung atau cabai hutan. Tumbuh di kawasan pegunungan dengan ketinggian 600 meter dari permukaan laut.
Sejak dulu, tanaman ini digunakan masyarakat Sumbawa sebagai obat herbal. Selain untuk keramas para ibu, juga dimanfaatkan untuk mengatasi beragam penyakit. Mulai dari masuk angin, sakit kepala, sakit gigi, hingga obat tekanan darah rendah. Sedikit lebih ekstrim, perempuan tetua sengaja meneteskan ramuan ini untuk merawat kesehatan matanya. Suku Sasak Limbungan merupakan suku Sasak tertua di Lombok Timur. Terletak di sebelah timur lereng Gunung Rinjani, kampung ini dihuni oleh ratusan kepala keluarga yang sudah menetap secara turun-temurun. Ini dia. Masyarakat kampung adat Limbungan selain masih menjaga rumah adatnya, mereka juga masih melakukan tradisi seperti mama, nyirih. Ini dia. Keramahan warga di sini terlihat saat ada pengunjung yang datang. Selain bertegur sapa, ibu-ibu di kampung ini terbiasa mengajak tamu untuk nyirih bersama. Rasanya campur aduk. Ada pedas-pedasnya ya, tapi ada sedikit pahit. Pahit. Ini bagus buat gigi ya. Rumah adat suku Sasak identik dengan bahan alami. Hampir tidak ada elemen modern yang bertengger di bangunan mereka. Salah satunya alang-alang. Tumbuhan liar yang melindungi mereka dari hujan dan terik matahari. Nah, ini dia alang-alang yang biasanya dianggap sebagai gulma. Cuman kalau di sini itu biasanya menjadi bahan utama pembuatan atap rumah adat Limbungan di Desa Peringgi, Lombok Timur. Saking pentingnya manfaat alang-alang sebagai pelindung rumah, sebagian warga di sini sengaja menanam tumbuhan berdaun runcing ini di lahan pertanian mereka. Jadi tantangannya ya, di alang-alang ini ternyata terdapat tanaman liar yang ada durinya. Nah ini dia nih, ini ada duri-durinya nih. Alang-alang merupakan jenis rumput liar yang tumbuh invasif. Rumput ini biasanya tumbuh bersama berbagai jenis semak lainnya, termasuk semak berduri. Yang kita ambil untuk jadi atap, itu yang sudah tua. Yang kita lihat tuh dari akarnya nih, yang udah berwarna coklat kekuningan. Daun alang-alang tua mempunyai daya tahan lebih terhadap perubahan cuaca. Alasan kenapa alang-alang ini cepat sekali tumbuhnya, itu karena bunganya itu yang kalau tertiup angin, itu gampang sekali menyebar. Seperti ini. Daun alang-alang ditumbuhi bulu halus yang tajam. Jika mengenai kulit, daun ini dapat meninggalkan luka dan gatal. Alang-alang ini selain daunnya dimanfaatkan, tapi akarnya bisa dikonsumsi sebagai menyegarkan tenggorokan nih, karena ada kandungan airnya ya, Batur ya? Ya, kandungan air. Saya boleh coba ya? Boleh. Oke deh. Alang-alang menyimpan cadangan air di dalam akarnya yang berwarna putih. Dalam keadaan darurat, kandungan airnya dapat dimanfaatkan untuk mengusir dahaga. Cuman saya pikir ini akan manis, tapi ternyata hambar. Cuman lumayan lah untuk menyegarkan tenggorokan saya. 3 ikat alang-alang sudah kami dapatkan. Setelah kita mengumpulkan alang-alangnya, langsung kita bawa ke kampung untuk kita proses menjadi atap. Sampai di kampung, saya melihat warga sedang menganyam alang-alang kering.
alang-alang yang sudah kita kumpulkan itu kita keringkan dulu selama 1 minggu agar lebih awet. Untuk memperbaiki satu atap rumah, butuh ratusan lembar alang-alang yang sudah disusun. Sementara para pria menyusun atap, saya membantu para Ina yang sedang menyiapkan cemilan. Ini sih, Nak. Buat apa ini? Siang ini, Ina atau ibu-ibu akan membuat cemilan tradisional khas Sasak Limbungan. Nah, jadi uniknya di rumah adat Limbungan ini, mereka memiliki beberapa bagian. Kalau di depan tadi itu ada dapur, kalau tempat labu yang akan saya ambil ini itu berada di rumah utama, di Sempara. Sempara ini dianggap sakral oleh masyarakat setempat, karena ini adalah tempat penyimpanan barang berharga dan juga bahan-bahan makanan. Di dalam Sempara juga terdapat berbagai macam perabotan dan cadangan bahan makanan seperti kacang-kacangan. Saya melewati pintu utama rumah adat Limbungan harus menunduk karena maknanya adalah sebagai bentuk penghormatan tamu kepada tuan rumah. Bagian atap depan tingginya tidak sampai 2 meter. Ciri lain dari rumah adat Limbungan, lantai yang terbuat dari tanah. Juga tidak memiliki jendela untuk menghindari suhu dingin di wilayah lereng Rinjani. Rumah adat Limbungan ini memiliki beberapa bagian. Kalau yang tadi itu rumah utamanya, biasa dijadikan sebagai tempat istirahat dan juga menyimpan barang berharga. Kalau di sini nih, itu biasa disebut pantek atau lumbung padi. Selain dijadikan tempat penyimpanan padi, di sini juga biasa dijadikan tempat menerima tamu dan juga memasak. Selain tradisi, suku Sasak Limbungan juga memiliki makanan khas. Selagi menunggu batur-batur menggapit, saya bersama Ina menyiapkan makanan untuk kita cemil nanti, yaitu sumping walu atau sumping labu. Sumping sering disajikan sebagai camilan dan berbagai acara adat. Bahan utamanya menggunakan baku walu atau labu dan kelapa. Setelah labu dan kelapanya diparut, dicampur dengan adonannya nih. Ada tepung beras, garam, dan gula ya, Ina ya? Iya. Campuran tepung beras digunakan sebagai pengikat adonan walu supaya tidak lembek saat dikukus. Nah, setelah kita aduk ini adonannya, langsung dibungkus dengan daun pisang ya, Bu ya? Iya, dan Tapi punya saya beda sendiri. Susah, Ina. Terakhir, sumping dikukus sampai matang selama kurang lebih 30 menit. Sumping walunya sudah jadi, yang biasanya menjadi santapan sehari-hari dan juga acara hajatan. Saya kembali bergabung bersama bapak-bapak untuk membetulkan wuwung yang bocor. Ya, ke atas ya. Karena sudah memasuki musim hujan, jadi sekarang saya membantu masyarakat setempat untuk memperbaiki wuwung atau atap yang bocor. Biasanya kalau renovasi kecil-kecilan itu tidak apa-apa. Kalau renovasi besar-besaran itu ada waktu yang ditentukan. Wuwung merupakan penutup atap paling puncak. Bagian ini paling sering rusak karena membentuk sudut. Selain menahan panas, alang-alang ini juga dapat menahan cuaca dingin walaupun di kaki Gunung Rinjani. Alang-alang yang dibutuhkan untuk memperbaiki wuwung tidak sebanyak bahan untuk membuat atap. Setelah rapat, kemudian digapit dengan bambu supaya wuwung tidak terbang terbawa angin. Ini sumping walunya sudah jadi, yang biasanya menjadi santapan sehari-hari dan juga acara hajatan.
Sekilas, sumping ini mirip dengan utri dari tanah Jawa. Rumah adat Limbungan bukan hanya sekedar tempat tinggal, melainkan warisan budaya yang harus kita jaga dan lestarikan. Ikuti jejak saya, jejak petualang.